Kita mulai dari paslon 2, kalau tadi kan sudah dari paslon. Master, nah kalau berbicara mengenai janji, jadi udah ada stigma nih, alah kalau debat itu janji-janji surga semua. Apalagi dengan sampai saat ini elektabilitas ini baik masing-masing, khususnya dari paslon 2 ini masih kecil, seperti apa? Ya kita tahu bersamalah Kak, yang survei tertinggi itu ya siapapun yang bayar pasti bisa tinggi sekali surveinya. Kami mengandalkan netizen aja. Kami mengandalkan netizen, jadi survei netizen ternyata. Anda nyinggul Adi Pray. Iya, jangan loh. Toh, saya kan nggak ngomong merek. Saya nggak ngomong merek. Ada banyak loh ke survei. Banyak. Ya. Jadi Lanjutkan, siapa boleh. yang bayar, siapa yang tinggi. Jadi sahabat-sahabat kita nggak punya sama sekali tuh budget, nggak punya uang buat bayar konsultan politik aja nggak ada. Ya Bang Dharma udah firm ngomong itu berkali-kali. Dan kita survei netizen ternyata di presiden netizen tinggi sekali angka kita. Ya terakhir tuh udah di 46%. Waduh. Warga Jakarta. Yang lain kebagian berapa? Warga Jakarta ya. Oke. Ya karena ini kan medsos. Ya. Jadi kita buktikan saja nanti. Karena kita kuda hitam, kita bukan petugas partai, kita petugas rakyat. Kita nggak punya duit, bokek, cekek, ya cekak ya. Kalau kata Bang Panji ya, waktu itu Bang Panji udah dukung kita, alhamdulillah. Cekak ya, nggak bokek, nggak punya duit. Jadi kita senasib sama rakyat, ya senasib yang selalu digombalin janji, dibuai, ya, yang selalu ditinggalin saat udah jadi. Jadi jangankan level rakyat biasa, warga Jakarta biasa, level Pak Anies saja bisa ditinggalin kan? Ya level Pak Anies saja bisa dikelabui gitu ya, apalagi kami. Jadi ayo anak Abah dukung kami lah, ya karena kami akan menunaikan janji kami karena kami petugas rakyat bukan petugas partai. Karena Kak, bentar Kak, nih pimpinan KPK nih Kak mencatat ada 429 kepala daerah hasil pilkada terjerat korupsi Kak. Nah ini petugas partai semua nih Kak, 429 lebih dari provinsi kita tuh. Ya jadi gubernur, bupati itu macam-macam tuh ketangkep semua tuh, baju oranye semua. Dan kami independen belum pernah dipercaya di Jakarta, belum pernah independen menang. Maka kasihlah mandat kepada kami. Kami buktikan bahwa semua yang kami katakan di kartu ini, jadi semua kartu nanti di sini, pelayanan 24 jam buat warga Jakarta akan kami buktikan. Kami buktikan. Mas Aldi, Pramono Rana juga elektabilitasnya so-so lah ibaratnya, apalagi Pak Pramono Anung, birokrat. Mas Rano Karno juga tidak terlalu begitu populer gitu di Jakarta, bagaimana? Tidak begitu populer, tapi ketika turun gunung langsung naik kan. 13 hari loh, hanya dengan waktu 13 hari naik 8,1%. Dan mohon maaf Bang Rian, survei membuktikan selama 13 hari justru Pak RK turun 5,1%. Berarti di situ publik udah mulai menyukai dengan Bang Pram dan Bang Dul. Mas Pram dan Bang Dul, yang dimana sebenarnya Mas Pram ini emang dari dulu tidak pernah tampil karena beliau ini kan terbiasa komunikasi intern. Sebagai Seskap tentunya dia tidak perlu tampil karena diurus adalah dapur negara kan, dapur kabinet. Nah, ketika beliau tampil, orang tahu karakternya seperti apa, cara berkomunikasinya, pemikirannya, programnya, dan keberpihakannya terhadap masyarakat Jakarta khususnya menengah ke bawah. Itulah yang akhirnya membuktikan dari 0% hanya dengan waktu 13 hari. Alhamdulillah kami mencapai 36,7 terakhir dari Carta Politika dan itu sangat di luar ekspektasi, ya kan? Dan di sisi lain juga, mohon maaf Bang Master, kalau misalnya kita bicara Nggak usah mohon maaf, lanjut aja. Sikat aja. Kata Mbak Caca sikat aja. Sikat aja Mas Aldi. Ya kalau kita bicara logistik untuk terkait pilkada, itu jangan kita membuat kita ini sudah menjadi resiko. Kita harus mempunyai logistik. Kenapa? Karena kita butuh media-media untuk supaya masyarakat Jakarta, warga Jakarta ini tahu apa yang calonnya pengen bawa, programnya, dampaknya. Ya kan, memang kan nggak mahal bayar Videotron, bayar pamflet-pamflet segala macam untuk wilayah media sosial untuk bisa menyampaikan siapa sih calon-calon kita masing-masing. Jadi memang seharusnya sudah menjadi suatu resiko juga sebagai calon pemimpin daerah itu memang harus mempunyai logistik dan sebenarnya harusnya sudah beres juga agar ketika nanti menjabat sebagai pemimpin daerah sudah tidak lagi berpikir mengenai logistiknya. Oke, kalau Mas Rian ini, Pak Ridwan Kamil paling populer di Jawa Barat, bukan di Jakarta. Ini bagaimana kemudian? Inilah menarik, memang Jakarta melting pot ya. Jadi bahkan yang namanya etnis Betawi juga sebenarnya secara sejarah itu kan campuran dari ada Sunda, Jawa, Makassar, Bali, melting pot. Datanglah hari ini Pak Ridwan Kamil bersama Pak Suswono fight di Jakarta. Dan ini bagus sebenarnya. Dari diskusi santai ini aja kan masing-masing paslon ngasih pilihan terbaik. Dan bagusnya memang ini juga hasil survei terkini yang menunjukkan bahwa Mas Pram menunjukkan peningkatan. Ini bagus buat internal Ridwan Kamil dan Suswono. Menjadi pecut bagi kami untuk jangan pernah puas diri. Harus kerja terus nih kita. Sisa 50 hari, jangan pernah lengah dan jangan pernah puas diri. Itu yang disampaikan oleh Ketua Tim Ses kami, Pak Riza Patria, dan juga dari Golkar nih.
Bang Zaki Iskandar. Tuh, survei. Jangan pernah ongkang-ongkang kaki di rumah nih gitu ya. Jadi harus fight terus nih. Belusukan terus, dan setiap pengurus partai itu, pengurus ranting, pengurus yang di kelurahan, ada warga yang nanya soal ini, dijawab, harus kerja sih. Supaya masyarakat tahu yang terbaik yang mana. Ya, Mas Adi Pray, seberapa besar debat besok bisa mendongkrak elektabilitas paslon yang sekarang kayak lagu dangdut, yang sedang-sedang saja? Ini seperti apa? Bisa aja. Ya biasanya efek debat itu tidak terlampau berpengaruh secara signifikan, tapi ada sekitar 15-20%. Masyarakat kita itu akan menentukan pilihan politiknya setelah dia berulang kali melihat debat kandidat yang disampaikan oleh paslon. Jakarta ini adalah pemilih rasional, Caca. Mereka itu engage dengan politik, mereka punya medsos, mereka punya akses terhadap media-media mainstream. Jadi informasi politik yang mereka tangkap all the time adalah sebagai pilihan politik yang menuntun mereka untuk datang ke TPS. Jadi debat kandidat besok jangan disepelekan. Harus disampaikan secara terbuka dan mantap. Jadi segmentasi pemilih 15 dan 20% ini adalah gabungan yang swing voter dan undecided voter. Mereka yang belum mantap iman politiknya dan per hari ini belum punya pilihan politik, di debat itu akan ditentukan. Siapa kira-kira calon yang kemudian menurut mereka meyakinkan narasi-narasi politiknya, meyakinkan bahwa visi misinya itu akan bisa diwujudkan ataupun tidak. Kan ada yang berjanji indah-indah lah ya, tapi ada yang juga berjanji yang cukup sederhana. Ini yang saya kira memang dalam debat kandidat besok, apakah cara-cara penyampaiannya itu sangat mudah untuk dicerna ataupun tidak. Karena tanpa itu semua sulit bagi saya, pemilih Jakarta yang seringkali berubah dukungan politiknya ini bisa dipaksa ya untuk datang ke TPS karena setelah mendengar debat kandidat. Karena kalau mau diakui secara jujur, pemilih RK, pemilih siapa namanya, Pramono, kemudian Dharma Pangrekun, ini adalah pemilih-pemilih yang saya kira migrasinya masih bergerak cukup dinamis. Dulu saya melihat RK itu nyaris tanpa lawan tanding. Karena memang sudah lama betul berkampanye, elektabilitasnya paling menjulang sampai Sidratul Muntaha sana kan. Apalagi misalnya ketika melihat Pramono Anung itu ini newcomer, pendatang baru, dikenal pun juga tidak. Tapi kalau melihat pergerakan surveinya, naiknya melesat. RK naik tapi naiknya pelan-pelan. Ini kan PR. Ada yang menaik pesat, ada yang pelan-pelan. Kalau dibaca tren politiknya, ini bukan soal kalah menang, tapi dibaca trennya. Siapa yang lari cepat, siapa yang lari lambat. Ini dalam 3 bulan ke depan akan diuji. Debat kandidat menjadi salah satu instrumen. Tentu selain belusukan, selain ketemu tokoh, selain ngaku paling Betawi, selain ngaku paling dejek, selain ngaku paling aneh, selain ngaku yang lainnya gitu loh. Ini yang saya kira memang menjadi penting untuk dilihat rata-rata. Bahkan Dharma Pangrekun yang dulu juga ya dianggap sebelah mata, ya mulai muncullah hilal politiknya. Dulu 1%, 2%, per hari ini misalnya sudah hampir 5%. Naik satu persatu. Itu artinya apa? Memang segmentasi pemilih kita ini kan masih sangat mudah untuk bisa dipengaruhi dengan banyak hal. Salah satunya saya meyakini debat kandidat itu menjadi panggung penting bagaimana pemilih Jakarta itu pada akhirnya akan menentukan pilihan politiknya. Oke, sebenarnya saya penasaran juga ya, mengingat bahwa debat itu akan menjadi menarik jikalau memang benar-benar saling berdebat. Itu format yang memang seharusnya terjadi. Tapi masyarakat Indonesia suka santun, berdebat. Nah, karakter Pak Pramono ini kan juga kalem, sama dengan Bang Rano juga kalem, atau mungkin enggak, nanti debat nanti kita akan benar-benar berdebat all out atau bagaimana Mas? Siapa? Master dulu deh. Master dulu ya. Master dulu. Katanya udah 3 ya. Dia Master. Bagaimana? Akankah all out nanti habisin semua paslon tandingan ini bagaimana? Insya Allah Bang Dharma akan all out karena beliau ya, Bang Dharma dan Bang Dr. Kun ingin menjadi khairunas anfahum linnas. Pengen menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, dan bukan cuma tadi yang disebutin sama Mas Adi ya, ada The Jack, ada anak Abah, saya juga anak Abah ya, saya pemilih Abah Anies, dan juga ada siapapun lah organisasi di Jakarta, kami ingin sekali fokus buat rakyat miskin ya, warga miskin di Jakarta. Ya, kalau misalnya sudah siap ini habisin, nah sementara Pak Pramono ini kalem ini, Bang Rano juga sama, ini bagaimana Mas Aldi? Yang jelas Mas Pram dan Bang Dul ini tidak ingin menjadikan ajang debat ini untuk mencari musuh. Justru malah ingin menjadikan supaya masyarakat Jakarta tahu benar apa tujuan baiknya Mas Pram dan Bang Dul, tersampaikan dengan baik, tersosialisasikan dengan baik, dan merasionalisasikan apakah
mungkin atau tidak mungkin program-program yang akan disampaikan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Kalau Mas Rian seperti apa? Karakter Pak Suswono juga Pak RK juga nggak beda-beda jauh, santun semuanya. Santun, kalem, dan Pak Ridwan Kamil juga sudah bilang, yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam gagasan. Jadi harapan saya pribadi, saya tahu betul Pak Ridwan Kamil seperti apa pintarnya dan teknokratiknya. Kami harap itu akan kelihatan di debat nanti. Supaya masyarakat bisa lihat mana yang terbaik, mana yang punya rekam jejak baik, mana yang teknokratik, mana yang mumpuni, mana yang punya visi untuk ke depan Jakarta, dan kami yakin itu dari Ridwan Kamil dan Suswono. Oke, nah santun tapi tweetnya nggak santun. Maaf ya. Begitu. Iya, Itu udah diklarifikasi. Tweetnya nggak santun. Udah diklarifikasi. Berkali-kali soalnya Kak. Iya. Udah diklarifikasi. Nah, Mas Adi Pray, sebenarnya debat yang santun itu memang itu yang diinginkan oleh masyarakat atau perlu juga lah nyindir-nyindir dikit dari masing-masing paslon? Kayak Master tadi. Gini aja. Jadi ada kecenderungan belakangan ini gaya komunikasi politik yang paling disukai oleh pemilih termasuk di Jakarta adalah gaya komunikasi politik yang tidak terlampau menyerang secara agresif. Kalaupun toh mengkritik ya tidak kelihatan mengkritik. Kalaupun toh menyerang jangan sampai kelihatan menyerang. Semacam orang dicolek tapi tidak merasa dicolek. Itu gaya komunikasi yang paling disukai. Ada kecenderungan memang belakangan tampil terlampau agresif, ofensif, menyerang secara membabi buta. Tepuk tangannya memang ada, tapi secara pilihan politik itu tidak terlampau ngefek ke bawah. Makanya saya melihat masing-masing paslon ini kelihatan ingin tampil sebagai orang baik nih. Menyembunyikan perasaannya yang bergemuruh sekalipun para penantangnya itu seringkali menyampaikan gagasan dan ide-ide yang menurut mereka mungkin tidak rasional. Contoh, ketika Pak RK misalnya bilang Jakut ingin seperti Dubai, kan calonnya Mas Bro ini bilang, kita kan nggak perlu canggih-canggih amat lah, kita ngomong selokan, gorong-gorong. Itu kan sebenarnya ingin bilang, ini gagasan RK nggak rasional. Bagaimana mungkin Jakarta Utara seperti Dubai dalam hitungan 5 tahun, apalagi postur anggarannya misalnya tidak terlampau mensupport. Tapi itu dihindari. Mereka bilang itu adalah hak prerogatif masing-masing calon. Bagi kita yang penting persoalan keseharian rakyat, gorong-gorong. Itu kan disembunyikan perasaan nyerangnya. Karena kalau terlampau nyerang, mendegasikan pihak lain, ini kontraproduktif, tidak disukai. Itulah yang saya sebutkan di awal. Mengkritik itu jangan sampai kelihatan mengkritik. Ngomelin lawan jangan sampai kelihatan ngomelin lawan. Saya melihat di antara 3 paslon ini originalitasnya nggak ada. Karena mereka ini pura-pura tampil jadi orang baik jadinya. Saya berharap ini politik, ada pertandingan, serang-serang aja lah. Persoalan elektabilitas di bawah insya Allah masih bisa diperjuangkan. Toh kampanye yang paling nyata, paling nyaman dirasakan oleh pemilih Jakarta. Kalau pemilihnya itu ditemui secara langsung, berdialog dengan keseharian hidup mereka, apa kesulitan yang mereka hadapi, biarkanlah suara-suara bising di medsos itu yang menjadi hanya ornamen yang terlampau tidak penting sebenarnya sebagai satu referensi dalam menentukan pilihan politik. Jangan takut untuk menyerang kalau gagasannya RK nggak bagus, kemudian Pram nggak bagus, Dharma Pangrakun itu nggak bagus, ya sampaikan aja secara terbuka. Tapi Bang, sorry itu saya harus katakan, di Jakarta ini kan seakan-akan cekcoknya itu antara Pram sama Pak RK ya. Jadi Dharma Pangrakun itu nyaris pembicaranya tak pernah disambut oleh 2 paslon ini. Saya nggak tahu karena faktor apa. Jadi yang saling saut-sautan itu adalah kubunya RK dan kubunya Pak Pramono Anung. Mungkin sebagai calon independen, sebagai calon yang tidak dari partai politik harus rajin-rajin nyenggol juga kanan kiri, Bang. Pasti, Bang. Kuda hitam. Baik, panasnya baru saya mau singgung. Baik. Nah, biasa dalam debat itu orang yang paling dianggap tidak terlalu bersinar dalam debat atau istilah adalah kuda hitam, pemirsa. Nah, dalam debat ini siapa yang akan menjadi kuda hitam yang tiba-tiba begitu all out dalam debat yang akan besok diselenggarakan? Sesaat lagi.